Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada kesempatan kali ini, yaitu kesempatan yang kedua dalam pembelajaran teknik mesin bubut untuk kelas 10 dari saya Suci Hartono. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita belajar mengenai yang pertama, mengatur kecepatan putar mesin bubut. Kecepatan putar mesin bubut adalah kemampuan kecepatan putar mesin bubut untuk melakukan pemotongan atau penyayatan dalam satuan putaran per menit. Kecepatan putar mesin bubut dapat ditentukan dengan rumus N sama dengan 1000 kali CS dibagi Pi kali D, di mana N adalah putaran mesin atau revolution per menit dengan satuan RPM, dan CS adalah cutting speed, yaitu kecepatan potong dari bahan yang kita kerjakan dengan satuan meter per menit. Berikutnya Pi, seperti yang kita tahu, Pi adalah konstanta 22/7 atau 3,14. D yaitu diameter benda kerja dengan satuan milimeter. Nah, berikutnya di sini ada angka 1000. 1000 adalah konversi cutting speed. Yang dimaksud konversi cutting speed di sini adalah kita lihat cutting speed satuannya meter per menit. Sementara yang lain kita menggunakan satuan mili, maka meter dikonversi ke mili. Jadi 1 meter ada berapa mili? 1 meter adalah 1000 mili. Jadi angka 1000 di sini yaitu konversi dari 1 meter ke milimeter. Contoh, untuk membubut benda kerja dari bahan mild steel diameter 20 mili, tentukan kecepatan putar mesin bila cutting speed 25 meter per menit. Nah, cutting speed dari mana 25 meter per menit? Di sini sudah ditentukan oleh pabrik, artinya nilai cutting speed ini merupakan ketetapan dari industri yang membuat logam. Masing-masing logam, masing-masing bahan tidak sama cutting speed-nya. Semakin rendah bahannya, maka cutting speed-nya semakin tinggi. Sebaliknya, semakin keras bahannya, maka cutting speed-nya akan semakin rendah. Maka N sama dengan 1000 kali 25 meter per menit dibagi 3,14 kali 20 milimeter. Bila kita lihat di sini 25.000 dibagi 62,8 yaitu 3,14 kali 20. Maka akan ketemu N sama dengan 398,892. Nilai ini atau angka ini nanti akan kita cocokkan dengan tabel yang ada di mesin. Jadi nilai hasil perhitungan kita cocokkan atau kita sesuaikan dengan tabel yang ada di mesin. Kita cari angka yang mendekati. Tuh, nanti bisa kita lihat di mesin ketika praktek. Berikutnya adalah memasang pahat. Nah, di sini yang harus kita perhatikan, pasang pahat bubut harus disetel pada mesin bubut setinggi titik tengah atau setinggi senter benda kerja. Tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Pada pemegang pahat cepat atau pahat otomatis, ketinggiannya disetel dengan skrup penyetel. Sedangkan pada pemegang ganda dengan cara penyisipan plat yang rata. Yang kita pakai nanti di sini adalah pemegang ganda, yaitu secara manual. Setting tinggi pahatnya kita ganjel dengan plat.
Nah, di sini kenapa pahat bubut harus di-setting? Kenapa harus tinggi center? Apabila pahat terlalu tinggi dari center atau lebih tinggi dari center, maka konsekuensinya pahat akan cepat tumpul karena yang menyayat bukan ujung atau bukan sisi potong pahat, tapi yang menyayat adalah punggung sisi potong pahat. Dan apabila pahat terlalu rendah, maka pahat pun juga akan cepat tumpul karena tekanan benda kerja akan terlalu besar. Nah, ini contoh ilustrasinya. Kalau ini pahat dipasang senter, kalau ini senter benda kerja, jadi rata. Berikutnya adalah pencekaman pahat. Ini adalah pahat, ya. Ini pahat, ini ganjel, ini adalah baut pengikat, dan ini adalah benda kerja. Yang perlu kita tentukan adalah berapa panjang ujung pahat yang keluar dari ganjel atau dari tumpuan. Di sini disimbolkan dengan A, dan B ini adalah tebal pahat. Maka dapat kita hitung dengan rumus panjang pahat yang muncul A sama dengan 1,5 kali B, yaitu 1,5 kali tebal atau ukuran alat potong. Misalnya, apabila alat potongnya atau pahatnya ukuran 0,5 inci kali 4 dim, maka panjang ke sini, panjang yang muncul ini adalah 12 kali 1,5, karena setengah inci kan 12,7, kalau selesai 12 kali 1,5 berarti kurang lebih 18 mili yang muncul di sini. Tidak boleh terlalu pendek. Kalau terlalu pendek nanti ketika menggunakan senter putar proses pembubutan, toolpost akan menabrak senter putar. Sedangkan kalau ini terlalu panjang, maka pahat akan rawan patah. Makanya di sini kita diambil rumus A sama dengan 1,5 kali B. Ini merupakan rumus empiris. Nah, coba kita lihat simulasi untuk memasang pahat. Pasang dulu ganjelnya di sini. Berikutnya pahatnya dipasang dengan panjang ini 1,5 kali tebal pahat. Kita kencangkan baut pengikat. Yang sini juga kita kencangkan. Yang perlu kita perhatikan di sini. Jadi jangan sampai ganjel pahat lebih atau kurang panjang dari baut pengikat. Ini akan mudah patah. Oke, sekali lagi kita ulangi. Pasang ganjelnya, pasang pahat atau alat potongnya, kencangkan baut pengikatnya. Ini simulasi atau cara untuk memasang alat potong atau memasang pahat. Berikutnya kalau sudah ini baru kita cek setinggi senter atau tidak. Kalau sudah setinggi senter ya sudah. Kalau terlalu tinggi ya berarti ganjelnya yang dikurangi. Kalau kurang tinggi berarti ganjelnya yang ditambah. Tuh. Oke, berikutnya membaca skala ukur pada spidol eretan melintang. Nah, ini yang paling penting. Jadi, kalau kalian pengen bubut atau kalian pengen bisa membubut, maka yang wajib kamu pahami adalah membaca spidol pada eretan melintang. Nah, ini adalah eretan melintang mesin bubut. Fungsinya yang pertama, eretan melintang untuk mengurangi diameter benda kerja. Yang kedua, berfungsi untuk membubut ulir atau ketika kita membuat ulir. Berikutnya yang ketiga, berfungsi untuk pembubutan alur atau memotong. Jadi kita menggerakkan ini fungsinya tiga ini.
Berikutnya yang keempat, fungsinya yang terakhir, yaitu untuk mencamper ketika kita mencamper benda kerja dengan memiringkan tool post. Nah, ini adalah skala ukur pada spindle eretan melintang. Awas, jangan sampai salah. Yang keseluruhan ini namanya spindle. Ini, tapi ini adalah skala ukur. Kalau kita jabarkan, kalau garis ini saya buat panjang, jadinya seperti ini. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, ke 0 lagi. Karena ini bundar. Sini 5 lagi. Ini akan bertemu. Bagian ini, bagian yang diam ini, yang atas, yang ini, namanya adalah skala utama. Atau anggap saja kita singkat SU. Nah, berikutnya yang bawah, bagian ini yang berputar. Ketika kita operasikan nanti, bagian ini yang berputar, yang kita setel, itu yang ini kita sebut dengan skala Nonius atau SN. Nah, berikutnya, apabila garis skala utama ini saya perbesar, nah ini nilai satu garis, jarak satu garis ini nilainya adalah 0,01 mm untuk skala utama. Dalam satu garis skala utama nilainya 0,01 mm. Berikutnya untuk skala Nonius yang berputar. Nah, di sini dari angka ke angka, dari 5 ke 4, 3 ke 2 atau 8 ke 7 itu nilainya adalah 1 mm. Berikutnya satu strip untuk skala Nonius nilainya adalah 0,1. Maka satu putaran penuh dari 0 ke 0 lagi pada skala Nonius ini nilainya adalah 10 mili. Nah, sekali lagi, satu putaran penuh dari 0 ke 0, dari 0 saya putar sampai ketemu ke 0 lagi, nilainya adalah 10 mili. Nanti bisa kita lihat langsung pada mesinnya biar lebih jelas. Nah, satu putaran penuh skala Nonius nilainya adalah 10 mm. Pada skala Nonius 10 mm tadi ada 10 bagian, yaitu angka 0 sampai dengan angka 9. Maka satu bagian skala Nonius dari angka ke angka, tadi sudah kita bahas, nilainya adalah 1 mm, yaitu 10 dibagi 10. Berikutnya, dalam satu bagian pada skala Nonius ada 10 garis. Tadi sudah, satu bagian pada skala Nonius ada 10 garis. Maka nilai satu garis pada skala Nonius adalah 1 dibagi dengan 10, yaitu 0,1 mm. Berikutnya, satu garis pada skala Nonius terbagi menjadi 10 divisi pada skala utama. Tadi yang diam, yang di atas tadi. Maka, satu divisi skala utama nilainya 0,1 dibagi dengan 10, yaitu 0,01. Maka ketelitian skala ukur pada eretan melintang adalah 0,01 mm. Nah, kita ambil contoh. Misalkan, berapa besar pengurangan diameter 20 mm dijadikan diameter 18,52 mm? Maka dapat kita jabarkan 20 dikurangi 18,52 yaitu 1,48 mm. Pengurangannya yaitu 1,48 mm. Nah, untuk menunjukkan pada skalanya ketika kita mengoperasikan mesin, ketika kita memutar skalanya, skala Nonius satu bagian yaitu 1 mili. Berikutnya skala Nonius 0,01
yaitu 4 strip yaitu 0,4 mm. Berikutnya pada skala utama ada 8 divisi yaitu 0,08 mm. Maka dapat dijumlah 1,48 mm. Nah, itu untuk pembahasannya. Lebih jelasnya kita praktekkan langsung pada mesinnya. Kalau kita hanya di teori ya jelas ngawang-ngawang. Maka biar lebih jelas kita praktekkan langsung pada mesin nanti ketika praktek. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.